Shalom teman-teman, baiklah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang poin yang pertama, yaitu konteks penelitian. Jadi konteks penelitian kualitatif itu mengacu pada lingkungan alami di mana fenomena atau kejadian itu terjadi. Jadi penelitian itu dilakukan tanpa memanipulasi terhadap kondisi atau variabel, sehingga hasilnya itu menggambarkan realitas atau fakta sebagaimana adanya. Jadi penelitian berusaha memahami tindakan manusia dalam kaitannya dengan pengaruh sosial, sejarah, politik, dan budaya yang melingkupinya. Baiklah, kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu latar belakang atau potensi penelitian. Jadi latar belakang penelitian ini menjelaskan mengapa penelitian ini perlu atau penting untuk dilakukan, termasuk kemungkinan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik untuk suatu hal. Peneliti mulai dari apa yang mereka lihat atau alami sendiri yang menimbulkan pertanyaan mendalam tentang suatu yang belum terjawab. Baik, saat ini saya akan membahas mengenai fokus penelitian dalam metode penelitian kualitatif. Nah, fokus penelitian adalah batasan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini seringkali berbentuk pertanyaan eksploratif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Fokus ini juga membantu peneliti untuk menemukan arah studi dan mengidentifikasi subfokus yang relevan. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk di poin pembahasan yang keempat, yaitu rumusan dan pertanyaan penelitian. Seperti kita ketahui secara umum bahwa di setiap proses penelitian tentunya ada beberapa pertanyaan yang dirancang untuk menggali proses penelitian tersebut. Contoh pertanyaan itu kita bisa menggunakan mengapa dan bagaimana. Jadi teman-teman, contoh pertanyaannya ini harus tajam dan bersifat spesifik agar dapat dijawab melalui proses pengumpulan data yang cukup dalam. Baiklah, kita masuk pada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian kualitatif itu untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu, bukan sekedar generalisasi. Jadi tujuan ini mencakup deskripsi, pola-pola kompleks, interpretasi, makna sosial, serta analisis. Jadi hubungan antara kejadian-kejadian dan faktor-faktor eksternal. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Jadi fokusnya itu bukan mencari data angka, tetapi menggali makna, pola-pola, dan hubungan dalam konteks dalam kehidupan nyata. Jadi contohnya tujuan penelitian itu seperti untuk memahami makna. Jadi untuk memahami, untuk mendeskripsikan, untuk menggali, itu adalah contoh dari tujuan penelitian. Jadi misalnya seperti ini, judul penelitiannya yaitu makna ibadah bagi remaja Kristen di tengah tekanan sosial. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana remaja Kristen ini memaknai ibadah di tengah-tengah tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi semangat ibadah mereka. Nah, tujuan penelitian yang pertama untuk memahami makna ibadah bagi remaja Kristen dalam konteks tekanan sosial. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi semangat dan konsistensi mereka dalam beribadah. Selanjutnya kita masuk dalam judul penelitian. Judul penelitian harus mencerminkan fokus utama studi dan memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Judul biasanya menyertakan kata yang menunjukkan pendekatan kualitatif seperti analisis, eksplorasi, atau pemahaman.